مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها صلاة دائمة بدار الملك Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Khairun Madiun Ustaz Ahmad Khairul Wasiqi, tamu undangan dan Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Bapak Ibu hadirin yang hadir pada pagi hari ini termasuk dalam orang-orang yang akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu yang berbahagia untuk memenuhi undangan kami dalam acara kajian Wali Santri Khairun Madiun bersama Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Miftahul Huda, Magister Pendidikan Islam. Hadirin yang kami hormati, mengharap agar acara kita pada pagi hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka dengan sama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Abdul Fatah. Kepada Ananda disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Khairul Razikin selaku Kepala Pesantren Tahfidz Khairun Madiun, Bapak Ibu wali santri yang kami hormati serta Ustadz Usadah yang kami banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam
Muhammadin ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa. Salah satunya adalah nikmat sehat, nikmat lapang, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk bersama-sama tholabul ilmi bersama Al-Muhtaram Dr. Kiai Haji Miftahul Huda, Magister Pendidikan Islam, yang mana beliaulah saat ini berposisi sebagai Dewan Pakar Himpunan Pengusaha NU Kota Madiun, sekaligus pengurus MUI Kota Madiun dan juga dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Madiun, yaitu di Sekolah Tinggi Agama Islam NU Madiun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semuanya diakui sebagai umatnya dan juga mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah tidak banyak yang akan kami sampaikan kepada panjenengan semuanya, karena alhamdulillah pada kesempatan hari ini bertepatan dengan Ramadan. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga ibadah puasa Bapak Ibu sekalian diberikan kelancaran hingga selesai dan juga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, momen hari ini merupakan momen yang mungkin sudah lama panjenengan nanti-nantikan, karena sudah 3 bulan setelah libur di semester 1 kemarin, anak-anak kita kembali berjuang di pesantren yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini. Dan akhirnya pada hari ini anak-anak para santri Khairun Madiun akan kami serahkan kembali kepada panjenengan semuanya untuk melanjutkan estafet pendampingan kami, pembinaan kami selama hampir kurang lebih 3 bulan berjalan di semester kedua ini, untuk nantinya panjenengan dampingi baik ubudiyahnya, baik adab-adabnya dan juga hal-hal yang lain, begitu. Karena Bapak Ibu sekalian, 3 bulan yang dilewati oleh anak-anak setelah pasca liburan di semester 1 tentunya adalah perjuangan yang luar biasa. Karena di semester kedua ini masa di mana anak-anak digembleng jauh lebih keras lagi dibandingkan dengan semester 1. Untuk anak-anak yang kelas 1 di semester kedua kemarin, anak-anak harus menyelesaikan jilid tahsinnya. Kemudian nanti setelah liburan anak-anak akan melakukan munaqashah atau ujian untuk metode Khairunas. Kemudian untuk anak-anak di kelas 2, pada saat semester 1 kemarin anak-anak sudah melakukan asesmen, melakukan beberapa ujian, maka nanti di semester kedua setelah liburan anak-anak akan berjuang kembali untuk menempuh beberapa ujian-ujian yang akan dihadapi oleh mereka. Begitu pula dengan anak-anakku kelas 3 yang hanya tinggal beberapa bulan lagi, begitu Bapak Ibu. Alhamdulillah anak-anak di kelas 3 sudah hampir berapa sudah 90% diterima di sekolah lanjutan, baik di SMA negeri ataupun di beberapa SMA swasta, baik pondok pesantren ataupun yang non pondok pesantren. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, di semester kedua nanti untuk anak-anak kelas 9 akan menempuh ujian yang akan jauh lebih banyak lagi, karena masih belum ujian tahfidz, kemudian berikutnya adalah ujian diniyah, disusul dengan asesmen sekolah atau ujian akhir, baru setelah itu adalah anak-anak menjalankan wisuda. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami berharap dengan adanya pertemuan yang
berbahagia ini, kami memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk nanti selama liburan memberikan support penuh baik moral ataupun material kepada anak-anak kita, karena tanpa adanya dukungan atau support dari panjenengan semuanya, anak-anak para santri ini tidak akan bisa maksimal untuk menjalankan serangkaian proses ujian yang akan ditempuh di semester kedua. Yang kedua yang ingin kami informasikan adalah Bapak Ibu sekalian, bahwa di semester kedua nanti untuk anak-anak kelas 8 juga akan mengikuti kegiatan rihlah yang insya Allah akan dilaksanakan di Yogyakarta, yang anak-anak datang pada tanggal 21, kemudian rihlah akan dilaksanakan di tanggal 25, berarti selisih 4 hari setelah anak-anak kembali. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kami juga berharap panjenengan semuanya tidak lupa selalu memberikan wejangan-wejangan kepada anak-anak yang nantinya akan berlibur keluar kota, untuk selalu menjaga diri, untuk selalu menjaga keselamatan, dan juga tentunya adalah selalu menjaga nama baik lembaga. Nah, selain anak-anakku kelas 8 yang akan rihlah, maka di anak-anakku kelas 9 juga akan melaksanakan wisuda, Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah wisuda ini akan dilaksanakan di bulan Juni, sehingga anak-anak kembali dari liburan itu nanti akan melaksanakan proses ujian selama kurang lebih 1 bulan, disambung nanti di bulan Juni anak-anak sudah akan melaksanakan wisuda. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dengan berbagai rangkaian kegiatan yang saya sampaikan, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk terus memberikan kolaborasi yang positif, sinergi yang positif dengan lembaga, yaitu dengan cara mendukung setiap kegiatan-kegiatan, program-program yang berlaku di sekolah maupun di pesantren, dan juga senantiasa memberikan respon yang positif, baik berupa saran ataupun kritikan kepada kami. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mana sudah mendampingi dan juga mensupport program PPDB kami yang kemarin sudah berjalan selama 2 gelombang. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, PPDB kami berjalan lancar, meskipun saat ini kami masih ada 4 bangku untuk santri reguler, sehingga ini nanti barangkali bisa disampaikan kepada sanak saudara ataupun kerabat yang ingin mondok, ya, bahwa di pesantren Khairun Nas Madiun ini masih ada 4 bangku untuk santri reguler. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa keberhasilan anak-anak kami di pesantren, di sekolah tidak lain adalah berkat dukungan dan support dari panjenengan semuanya. Mungkin sambutan saya sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok belum ngeten Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mirane dengarkan salamnya jenengan itu sudah membuat hati saya tenang. Jenengan tenang apa mboten? Tenang apa mboten? Tenang. Lebih tenang lagi
Alhamdulillahnya anak-anak kita insya Allah kembali dalam keadaan sudah menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah, yang kami hormati Ustazah Fitri, Kepala Sekolah Pesantren Harun-Nas, dan juga Bapak Ibu sekalian wali santri yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tidak banyak yang saya sampaikan, hanya mewakili beberapa proses yang telah dialami oleh anak-anak kita selama kurang lebih 3 bulan, dan khususnya di bulan Ramadan ini mereka berproses lebih jauh, dan ini yang kami harapkan adalah tumbuhnya keistiqomahan dalam hal di sini. Yang pertama, mereka menyadari perkara-perkara yang wajib dilakukan sebagai seorang muslim. Yang kedua adalah mereka memahami dan juga mengamalkan apa isi kandungan daripada Al-Quran, meskipun belum semuanya, dan kita semua juga belum tentu bisa mempraktekkan 100% seperti halnya yang ada dalam Al-Quran. Namun kita diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan umur untuk bagaimana kita menggunakan waktu yang baik, untuk menggunakan sebaik-baiknya waktu kita untuk beramal soleh. Maka Bapak Ibu sekalian, monggo ahlan wa sahlan ya tafadhol. Alhamdulillah sampun hadir Yai Miftahul Huda di tengah kita. Izin sekedar mawon untuk bagaimana anak-anak kita selama di rumah benjing diberikan waktu mereka untuk dapat berkontribusi kepada masyarakat. Selain yang pertama ada kewajiban untuk birrul walidain yang sebagaimana yang telah jenengan pegang di kertas masing-masing, kami juga memberikan kesempatan kepada anak-anak. Ayo santri Khairun-Nas bisa sembelih ayam. Kemarin kelas 9 latihan sembelih ayam. Dan alhamdulillah dari ayam-ayam yang disembelih itu semuanya sah. Tidak ada yang seperti yang saya posting itu, ini nggak protol atau tidak terpotong. Nah, alhamdulillah semuanya sah dan ini boleh diuji. Ini untuk kelas 9, kelas 9 masih, kelas 8, 7 masih belum menunggu waktunya nanti. Kelas 9 monggo nanti ibu kalau jenengan badhe beli ayam, beli hidup saja. Nanti jenengan yang megang, anaknya yang nyembelih. Insya Allah sudah bisa semuanya untuk yang laki-laki ya. Untuk yang perempuan kemarin prakteknya ya mulai dari haid dan seterusnya, yang intinya tentang kewajiban mereka sebagai seorang perempuan yang kami pahamkan sejak awal, kemudian harapannya bisa dipraktekkan ketika mereka sudah purna dari pesantren. Tidak ada purna ya, kalau sudah berpindah tempat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, sadatul afadil, para alim ulama, para kiai, para pimpinan Pondok Pesantren Rafiq Khairun-Nas Madiun yang kami hormati seluruh dewan asatidz dan juga ustadzah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Khairun-Nas Madiun
yang kami hormati dan yang kami muliakan, para wali santri dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Khairun Asmadiyun, para santriwan dan santriwati yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa bermajelis taklim di acara yang insya Allah penuh dengan barokah, di tempat yang insya Allah penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang insya Allah penuh dengan maghfirahnya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita istiqomahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan selalu mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu nikmat terbesar yang panjenengan rasakan khususnya pada kesempatan kali ini adalah mendapatkan putra putri yang mau mukim dan mengaji di pondok pesantren. Salah satu investasi terbesar dari panjenengan untuk kehidupan akhirat tidak lain adalah putra putri panjenengan purun mondok tengene pondok pesantren. Khususnya dalam menghadapi berbagai macam kecanggihan teknologi, kemajuan zaman dan lain sebagainya, niki salah satu benteng terbaik adalah pondok pesantren. Kita misalkan panjenengan nyuwun sewu, anak-anak niku boten purun tengene pondok pesantren, kehidupan kita semua akan menjadi resah. Nanti kalau misalkan saya sudah tua, misalkan, siapa yang akan meneruskan estafet perjuangan? Kalau misalkan nanti saya sudah ada di alam barzah, siapa yang akan mengirimi doa? Karena salah satu investasi terbaik adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Saya cerita seperti ini karena saya pernah berada di dua posisi. Yang pertama, saya pernah menjadi santri. Alhamdulillah saya santri tidak lama, Bapak. Saya menjadi santri kalau mukim di pondok pesantren hanya 11 tahun. Menurut ukuran panjenengan 11 tahun itu saya tidak tahu lama atau sebentar. Mulai dari tahun 2006 saya berada di pondok pesantren di Denanyar Jombang, sampai kemudian saya terakhir boyong bukan karena diusir, bukan karena apa-apa, tapi karena saya menikah dengan orang Madiun. Itu pun saya masih diminta oleh kiai, sampai sekarang saya masih mengajar di Jombang. Jadi saya setiap hari Selasa itu saya mengajar di pondok pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Itu perjalanan PP pulang pergi. Dan alhamdulillah wa syukrulillah, nikmat dan berkah yang saya rasakan adalah nikmat ketika kita semua masih menjadi seorang santri. Nilai itu yang menurut saya perlu panjenengan tanamkan kepada putra putri panjenengan. Para rawuh, awalnya ketika saya melihat spesial Ramadan, saya awalnya mau ngaji Ramadan, tapi nanti ngaji Ramadan terakhir saja, mudah-mudahan waktunya cukup, saya tak ngaji masalah santri saja.
Jadi kemudian ketika panjenengan punya putra putri yang purun mondok tenggene pondok pesantren, Bapak Ibu, suksesnya seorang santri itu karena 3 hal. Yang pertama karena mempengnya seorang guru, karena kesungguhan seorang guru, seorang kiai. Yang nomor 2 karena kesungguhan seorang santri. Dan yang ketiga keseriusan wali santri. Kalau 3 jalur ini ada salah satu yang tidak pas, keluar dari jalur, boten serius, kadose untuk menghasilkan santri-santri yang nafi, alim, faqih. Ini kita harus berusaha lebih keras lagi. Yang pertama, menjadi seorang guru, para asatid, menjadi seorang pemimpin di pondok pesantren. Ini tidak hanya mentransfer ilmu, selesai mengajarkan ngaji, sudah selesai, tidak ada tanggungan yang lain. Karena nyuwun sewu para wali santri, guru dengan ustadz yang ada di pondok pesantren itu boten sama. Kiai dengan guru itu beda. Dalam arti kiai yang ngopeni santri, yang menjadi murabbi, seorang pentarbiyah. Mungkin kalau seorang guru, mereka lebih senang menjadi profesi seorang guru. Tapi seorang murabbi, seorang kiai tidak hanya profesi, Bapak Ibu. Dia tidak hanya mengajarkan apa yang dia sampaikan lewat materi-materi yang ada di kitab, tapi dia juga punya tanggungan bahwa ketika apa yang dia sampaikan, hikmah-hikmah, nasihat yang dia sampaikan tidak sesuai dengan perilakunya, ancamannya lebih besar. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyampaikan pesan, menyampaikan nasihat, tetapi dia tidak bisa untuk mengamalkan nasihat tersebut. Nah, seorang kiai, seorang pemimpin atau seorang musyrik, seorang guru tidak hanya tanggung jawab lahiriah, santrine selesai ngaji sudah selesai, tapi setelah pondok, seorang kiai, seorang ustadz itu masih punya tanggung jawab mental. Santri saya harus menjadi orang yang manfaat. Santri saya harus menjadi santri yang barokah. Ketika turun di masyarakat, dia bisa membimbing masyarakat, dia bisa menjadi seorang leader, dia bisa menjadi seorang yang mengajarkan ilmu agama, menjadi contoh suri tauladan dan sebagainya. Kira-kira di zaman saat ini gampang nopo susah? Gampang nopo susah? Kadang-kadang saya seperti ini, Pak. Ketika saya forum wali santri, ini kan mau liburan, bentar lagi liburan. Bapak Ibu, insya Allah besok anak-anak panjenengan sudah jenengan bawa pulang ke rumah. Sekarang kita tukar tanggung jawab. Panjenengan nanti di rumah menjadi seorang kiai. Saya ketika di pondok, anak tidak sholat saya takzir. Panjenengan di rumah, anak nggak sholat, bisa nggak jenengan takzir? Wah. Saya di pondok dengan para asatid, anak nggak ngaji saya takzir. Anak nggak ngaji kita kasih peringatan, kita kasih nasihat. Ketika nanti di rumah, Bapak Ibu wali santri kira-kira siap apa boten? Jawabannya enggak siap. Semuanya tidak siap. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bedanya seorang guru yang mungkin di madrasah, di sekolah dengan guru yang ada di pesantren. Jangan tanyakan ke para asatid ini, anak panjenengan boten sholat diobrani, ini lantai berapa? Anak-anak di lantai berapa tidur? Lantai 2, ada yang lantai 1, masjidnya lantai 2. Kalau di tempat saya lantai 4. Anak tidur di lantai 3, dia sudah dibangunkan pindah ke lantai 4. Saya masuk ke lantai 4, pindah ke lantai 2, lantai 2 pindah ke lantai 1.
ngoten itu tiang sumpah wali santri pengennya pokoknya anak saya harus pinter, anak saya harus alim, ahli ibadah dan lain sebagainya. Tapi ketika dia pulang di rumah, kita nggak bisa tukar tanggung jawab. Gitu. Kita tidak bisa tukar tanggung jawab. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, menjadi seorang guru, menjadi seorang kiai, menjadi seorang murabbi, paling tidak harus punya dua jalur ilmu. Yang pertama namanya ilmu dirosah, yang kedua adalah ilmu wirasah. Dua ilmu ini harus dikuasai oleh seorang guru. Satu ilmu dirosah, mengajarkan kitab, kompetensi guru ditingkatkan. Tidak hanya alumni pesantren, dia juga paling tidak sudah S1, sudah S1 selesai S2, selesai S2 S3. Kadang-kadang sekarang jarang santri yang pengen S3, langsung S3. Jadi bukan S3 tapi S3. Syukur para asatidz dan ustadzat semuanya ini mudah-mudahan terus meningkatkan kualifikasinya. Yang sudah S1 mudah-mudahan lanjut magister, yang sudah magister bisa lanjut ke dokter, yang dokter insya Allah lanjut ke profesor. Amin Allahumma. Saya itu katanya saya dokter, tapi jenengan dia saya kayaknya nggak pantas saya menjadi dokter. Second moment bahasanya. Okay. Saya itu bisa kuliah seperti ini karena dua orang. Satu orang tua saya, dua karena kiai saya. Kenapa saya bilang seperti itu Bapak Ibu? Perjalanan yang sekarang saya dapatkan, saya yakin itu adalah untayan doa dari kedua orang tua saya. Perjalanan yang sekarang saya dapatkan tidak lain adalah untayan doa dari kiai-kiai saya. Apa buktinya Bapak Ibu? Setiap kali saya mau menghadapi ujian, mulai dari saya MTS sampai saya S3, saya merasakan orang tua saya pasti ngeber. Kapan ujian? Tanggal sekian. Orang tua pasti bilang pokoknya kalau mendekati ujian tolong WA, ngabari. Apa yang dilakukan oleh orang tua saya Bapak Ibu? Beliau setelah maghrib itu tidak keluar kamar. Sampai keluar kamar itu jam 2, jam 3 malam. Apa yang dilakukan? Khatmil Quran. Khatmil Quran. Dan itu yang kemudian jadi pelajaran bagi saya. Ketika nanti saya punya anak, dia sudah mondok, dia sudah sekolah, bisa tidak saya melakukan amalnya seperti yang dilakukan oleh orang tua saya? Panjenengan siap nopo boten misalkan ngoten itu. Jangan-jangan wong hatam Quran satu juz saja kadang-kadang ini yang kemudian saya menjadi apa ya, motivasi terbaik saya ketika saya sekarang menjadi orang tua. Bagaimana caranya saya tidak jauh dari ayah saya. Nyuwun sewu. Ayah saya hanya S1, ibu saya hanya selesai MTS. Tapi beliau semua bisa mencetak kader sampai S3 seperti saya. Pertanyaannya, apakah saya bisa mencetak kader lebih baik daripada saya? Kalau misalkan saya S3, minimal anak saya kalau pengen lebih baik berarti anak saya harus profesor secara tingkat akademik. Orang tua saya sudah, menurut saya sudah sangat berhasil dengan tolak ukur saya, menurut saya. Yang kedua Bapak Ibu, kiai saya itu ahli pikir, kiai saya itu ahli wirid. Di mana beliau berada saya menyaksikan bahwa kiai saya pasti memegang tasbih, pikir. Sampai ketika beliau olahraga pun beliau masih memegang tasbih, baca sholawat, baca dzikir. Ini yang sulit dipraktekkan oleh para asatidz dan juga kiai sekarang. Tasbihnya kalah sama ini, tasbihnya akan kalah sama ini. Salah satu bukti Bapak Ibu, salah satu bukti yang saya rasakan ya, ketika saya diutus oleh kiai saya, Miftah, mobilku resi ono, mobilku bersihkan, karena saya itu
abdi dalam Pak. Saya khotib, saya khotam, saya adalah sinderek ya. Jadi tugas saya niku ketika saya sampai S1 S2 pun saya masih nyapu rumahnya Kiai. Damelaken kopi, damelaken teh bersih, dalam Kiai ngantaraken masak, blonjo dan sebagainya. Kiai saya dawuh awakmu nek ngresiki mobilku karo donga muga-muga Gusti Allah maringi awakmu suatu mobil. Dosa itu. Dawuh ngoten niku karena disampaikan tengene pondok pesantren ini penting. Panjenengan Bapak Ibu khususnya para asatid khusnudon panjenengan apa yang jenengan ucapkan kepada para pak santri ketika itu diucapkan di pondok pesantren yang penuh dengan barokah, insya Allah itu mustajab. Meskipun secara logika kadang-kadang nggak masuk akal. Saya pun ketika menerima kabar itu antara yakin kalau nggak yakin. Orang tua saya nggak punya mobil, masa iya saya mau punya mobil? Ya alhamdulillah orang. Alhamdulillah iso keturutan tugas mobil. Ele-elean mobil loro. Ele bukan karena apa? Karena barokahnya ya. Karena barokahnya ya. Saya nggak pernah neko-neko dalam arti saya hanya minta kepada Allah, ya Allah, mobil itu, motor, mobil, pondok pesantren, madrasah dan lain sebagainya itu adalah sarana prasarana yang Allah berikan untuk mengembangkan ngaji. Untuk mengembangkan ngaji. Orang yang orientasi hidupnya insya Allah panjenengan semuanya para asatid yang orientasi hidupnya untuk mengaji, mengabdi, mengamalkan agamanya Allah, saya yakin. Misalkan sekarang jenengan masih mengabdi Nurul Hayat, jenengan nanti saya nggak tahu ya, mungkin 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang jenengan pulang ke rumahnya masing-masing, Allah memberikan sarana prasarana bisa mendirikan pondok besar. Amin Allahumma. Karena ini hanya sarana saja. Sarana bagi orang yang senang ngaji di pondok besar. Satu, ilmu diros. Dia harus ngaji, dia harus mutola'ah, dia harus deres, dia harus hafalan dan lain sebagainya. Itu ilmu diros. Ilmu yang hanya didapatkan di pondok besar pesantren. Pertanyaan saya, ketika nanti anak-anak panjenengan liburan pulang, kira-kira bisa nggak ngaji sama panjenengan? Wallahu. Tapi paling boten ngeten Bapak Ibu, nyuwun sewu. Kalau misalkan ada orang tua yang mungkin belum bisa ngaji ataupun dulu nggak pernah mondok, nyuwun sewu. Paling boten jenengan ketika anak-anak pulang jenengan tanyakan, "Le, Ibu pengen lihat kitabmu itu seperti apa sih?" Ayahnya juga seperti itu. Nah, Bapak ini pengen krungu sampean ngaji iki koyo piye. Lho saya situ. Saya ketika pulang dari pondok pesantren itu, ayah itu pasti bilang, abah itu pasti bilang, "Kuwi nek misalkan mulai sama pondok, kitabmu bawa mulai." Kitabnya dibawa pulang. Ini resikonya punya orang tua pernah mondok. Ayah saya 9 tahun di Lirboyo, 3 tahun di Lebak Siu, 3 tahun di Babakan Ciwaringin, semuanya pondok pesantren. Ketika saya pulang, saya harus bawa kitab, disuruh baca. Kalau misalkan kitabnya bersih, orang tua saya tanya, "Ini kitabnya gak ada maknanya kenapa?" Insya Allah saya bisa. Ya ditanyakan, "Ini maknanya apa?" Ini resiko punya orang tua yang pernah Tapi dengan itu saya sekarang terngiang-ngiang, kalau dulu orang tua saya tidak melakukan seperti itu, mungkin saya tidak akan bisa sampai seperti ini. Alhamdulillah sedikit-sedikit bisa membaca kitab. Itu namanya ilmu dirasa. Coba dicek kitabnya seperti apa, maknanya bagaimana, tulisannya bagaimana. Dengan panjenengan perhatian seperti itu, insya Allah anak merasa dihargai ketika sudah ngaji di pondok pesantren. Maknanya bagus, tulisannya bagus, jangan apresiasi itu. Oh, maknamu bagus. Nanti malam tak belikan pecel lele. Apresiasi tulisannya bagus. Itu yang dilakukan orang tua saya. Bukan membelikan hal-hal yang
mahal-mahal pun. Saya mengalami sendiri, orang tua saya itu kalau misalkan saya punya apa prestasi dikit, entah itu khatam kitab apa, beliau sering membelikan saya makanan kesukaan saya, pecel lele sama nasi goreng. Dengan itu saja saya sudah senang menjadi seorang anak, bahwa ketika saya di pondok pesantren, orang tua memberikan apresiasi. Ini gua ilmu dirasa. Yang kedua ada yang namanya ilmu wirafah. Ilmu wirafah ini adalah ilmu yang diberikan oleh seorang guru, ilmu yang diberikan oleh orang tua bukan karena mengaji, tapi karena muasyarah, karena pergaulan sehari-hari dengan gurunya, dengan kiainya, dengan orang tua. Misalkan di pondok pesantren ilmu wirasah, ustadznya tegas, kiainya juga tegas. Setiap kali sholat diajar sholat, siang diajarkan sholat duha, diajarkan ba'diyah qobliyah, diajarkan dzikir, diajarkan wirid, diajarkan baca Quran terus, seolah-olah santri ketika bareng sama kiai waktunya dihabiskan untuk ibadah. Jadi ilmu dirasah, ilmu wirasah hanya ada di pondok pesantren. Apa yang dilihat oleh seorang santri? Buhur, lihat para asatidnya ngaji, yainya sholat jamaah, asar, maghrib, isya seperti itu. Nanti batu maghrib ngaji Quran, batu isya misalkan ngaji kitab, subuh deras, siang sholat duha, nanti ada dzikir dan lain sebagainya. Semuanya dalam perjalanan menghabiskan waktu sehari-hari, santri selalu berkomunikasi dekat dengan kiai, dekat dengan ustaz. Niku namanya ilmu wirasah. Nah, ketika kita ingin mempraktekkan ilmu wirasah, inilah pentingnya seorang guru, seorang kiai harus menjadi uswatun hasanah. Nuwun sewu. Anak sekarang itu paling pintar itu melihat apa yang dia lihat, menangkap ilmu dari apa yang dia lihat. Menangkap ilmu dari apa yang dia lihat. Dia melihat sosok seorang guru, sosok seorang ustadz, setiap hari pakai sarung, setiap hari pakai kopiah, setiap hari pakaiannya rapi, Bu. Itu akan menjadi pelajaran yang namanya ilmu wirasah. Tapi kalau misalkan nyuwun sewu, insyaallah nggak ada di sini. Yang dilihat oleh santri, ustadznya, gurunya, rambutnya nggak rapi, rambutnya panjang, bajunya lungset misalkan, sarungnya nggak pernah diubah misalkan. Ini misalkan saja. Ini akan menjadi memori dalam pikiran anak bahwa itulah sosok seorang guru. Itulah sosok seorang murabbi. Yang akhirnya apa? Dia ketika keluar dari pondok atau ketika dia berada di luar pondok, dia akan merasa, alah santai saja, ustaz saya saja seperti itu. Tapi bayangkan profil jenengan, profilnya baik, wajah ganteng, kopiah rapi, sarungan, gitu. Ini akan menjadi materi yang luar biasa, ilmu yang tidak didapatkan dari ngaji, tapi ilmu yang didapatkan dari pergaulan antara santri dengan guru. Dan itu hanya ada di pondok pesantren. Di rumah bisa apa? Nggak bisa. Nyuwun sewu. Saya beberapa kali matur ke wali santri, bukan di sini, tapi di pondok saya. Nggak tahu kalau sama di sini. Saya bilang ke wali santri, Bapak Ibu, anak-anak panjenengan di sini ini setiap hari diajarkan untuk memakai sarung, tidak boleh memakai celana pensil, tidak boleh memakai celana pendek. Ketika di rumah jangan sampai dia melihat panjenengan memakai itu. Tidak memakai katok pendek, tidak memakai celana pensil, tidak memakai baju yang ketat. Kenapa? Ilmu wirasah. Yang dilihat oleh seorang santri ketika dia di luar dari pondok pesantren itu akan terpatri di memorinya menjadi ilmu yang naudzubillah kalau diamalkan oleh seorang santri. Ayah saya
ketika saya pertama kali liburan di pondok, dan itu masih terngiang di pikiran saya. Saya dulu punya celana tapi sepertiga, 3/4 gitu. Ketika ayah saya itu mengetahui kalau saya memakai celana sepertiga, langsung saya tegur, "Lih, kamu itu alumni pondok sekarang. Kamu bukan seperti yang dulu ketika kamu dulu pondok. Sekarang kamu sudah santri, nggak boleh pakai itu." Akhirnya sampai sekarang nggak pernah. Ketika saya di rumah pun, orang tua saya itu lebih sering menggunakan sarung. Orang tua saya pun lebih sering menggunakan kopiah. Dan saya tidak pernah melihat orang tua saya, mulai dari saya kecil, orang tua saya itu memakai katok pempek. Ayah saya nggak pernah memakai katok. Dan itu pelajaran yang saya patri dari dulu. Itu namanya ilmu wirofah. Nah, ini nanti jangan sampai ketika di pondok sudah ketat, sudah disiplin, gitu. Gurunya sudah disiplin, sholat di absen, ngaji di absen, tidur diobrani. Nanti kira-kira di rumah sholatnya di absen apa enggak? Nanti ketika di rumah diajak ngaji apa enggak? Itu pertanyaan. Nah, inilah yang kemudian saya bilang 3 unsur yang harus balance, 3 unsur yang harus sama-sama berjalan. 1, gurunya mampu, gurunya serius, gurunya benar-benar sungguh-sungguh untuk mendidik anak ini menjadi orang yang alim, orang yang berakhlak, orang yang kemudian insya Allah bisa menjadi orang yang bermanfaat. Pulang ke rumah, jenengan harus punya benteng. Jenengan harus punya benteng yang memagari anak panjenengan. Jangan sampai kemudian apa yang sudah ditradisikan di pondok pesantren menjadi hilang gara-gara apa? Pergaulan kemudian di masyarakat tidak sesuai dengan yang ada di pondok pesantren. Di tempat saya nggak boleh bawa HP. Di rumah kira-kira boleh bawa HP? Boleh asal diawasi, boleh asal dibatasi. Kadang-kadang jenengan diancam sama santri, sama anak. Pokoknya kalau nggak beli HP saya nggak mau mondok. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Jenengan balik ganti. Kalau misalkan ibu memberikan HP, syaratnya kamu mondok, ibu juga mau kamu prestasi. Apa prestasi? Jenengan kasih syarat. Dulu masih ingat, saya pengen punya sepeda. Saya pengen punya sepeda ontel ketika saya kecil. Orang tua saya ngasih syarat. Pokoknya kamu mau sholat 3 bulan boten leren, masih dalam pantauan orang tua, belikan sepeda. Jadi 3 bulan harus menunggu 3 bulan baru dibelikan sepeda ontel. Karena ayah saya itu tegas, orang tua saya itu tegas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiainya sungguh-sungguh, muridnya juga sungguh-sungguh sekarang di pondok, orang tuanya harus juga sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran tadi saya sudah menyinggung seorang asatid dan juga murabbi. Sekarang orang itu menjadi orang tua sekarang, Bapak Ibu, tidak hanya memberikan contoh. Ketika panjenengan anaknya di pondok pesantren, jenengan juga di rumah harus juga mondok. Salah satu yang harus jenengan terapkan ketika di rumah, ketika anak-anak panjenengan di pondok pesantren diajarkan bagaimana cara mendoakan orang tua, di rumah panjenengan harus riyadhah mendoakan anak. Jenengan harus ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, da'watul walidain kada'watin nabi li ummati. Doanya kedua orang tua itu ibarat doanya Nabi kepada umat, mustajabnya luar biasa. Jangan sampai kemudian nyusewu lesannya seorang orang tua mengatakan yang tidak baik kepada anaknya, anak malas, anak bodoh, anak tidak manut. Itu yang kadang-kadang akan menjadi dosa.
Sekarang putra putri panjenengan ada di pondok pesantren, jenengan harus mendukung tidak hanya secara zahir. Secara zahir jenengan maringi samu, jenengan maringi infak, jenengan maringi uang jajan dan sebagainya, tapi jenengan harus sering juga mengirim doa. Doanya orang tua tidak ada yang menandingi, bahkan seorang wali pun tidak ada yang bisa menandingi doanya orang tua kepada anak. Tantangan anak-anak panjenengan sekarang semakin besar, riyadhah tirakat panjenengan jangan semakin kecil. Panjenengan lihat kenakalan remaja, moralitas yang sekarang semakin menurun, gitu. Anak-anak remaja yang sekarang banyak melakukan tindakan-tindakan nyuwun sewu di luar aturan, tindakan melanggar hukum, tindakan asusila dan lain sebagainya, pacaran di mana-mana, gitu. Panjenengan bersyukur karena panjenengan turun dibukakan hatinya oleh Allah kerasa di pondok besar. Jenengan doakan. Salah satu doa yang dijazahkan oleh orang tua saya, kalau jenengan mau mengamalkan, adalah membaca suratul Fatihah. Jenengan baca surat Fatihah, insya Allah yang istiqomah. Kalau pengen waktu yang mustajabah sesuai dengan nasihat dari kiai saya, jenengan baca Al-Fatihah sakderenge masuk waktu subuh. Dari ibu-ibu saya ini, dok saya bangunnya 5:30. Kok mau doa sebelum subuh? Ini tantangan. Ayo jenengan tanyakan ke asatid, anak-anak di sini dia mulai apa enggak? Dia mulai. Pertanyaannya orang tuanya apakah dia mulai? Wallahu a'lam, saya nggak mau jawab. Yang tahu jenengan sendiri. Ketika doa itu nanti mengerucut jadi satu, anak di sini dia mulai, orang tua di rumah dia mulai akan menjadi satu, bertemulah doa anak dengan doanya orang tua. Anaknya pengen jadi orang yang manfaat, anaknya pengen ilmunya barokah, pengen menjadi seorang yang alim, orang tuanya di rumah juga mendoakan yang sama. Fatihah banyaknya 41 kali. Kok banyak banget. Gak bisa tadi ringkes jadi 3 saja atau 7. Itu ijazah dari kiai. Kalau panjenengan tidak bisa membaca sebelum subuh, dibaca setelah sholat maghrib. Alhamdulillah. Nek subuh katose boten saged Ustaz. Nek maghrib insya Allah. Jawabnya boten saged. Jawabnya nek maghrib saged. Nek maghrib masih insya Allah. Nanti kalau pas sinetronnya mulai maghrib, ya Allahu a'lam. Nanti kalau pas ada acara belanja, ya wallahu a'lam. Inilah pentingnya istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau panjenengan melihat keistimewaannya doa, para nabi itu diuji oleh Allah. Ujiannya para nabi luar biasa besar, ujiannya para rasul begitu besar. Tapi beliau semua lulus dari ujian karena apa? Yakin dengan apa yang didoakan oleh khususnya di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Doa yang mustajab insya Allah adalah doa di bulan Ramadan. Jenengan harus yakin bahwa doa yang panjenengan panjatkan di bulan suci Ramadan semua akan dijawab oleh Allah. Semua akan dijawab oleh Allah. Jenengan kalau mendoakan anak-anak itu jangan yang jangan yang sedikit-sedikit, yang banyak. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang barokah. Jadikan anak saya anak yang manfaat. Jadikan anak saya dokter, profesor, kiai dan lain sebagainya. Itu saya. Ini cerita dari kiai saya. Orang tua kiai saya itu petani biasa. Ayah ibunya juga petani biasa. Tapi apa kata kiai saya? Saya bisa sukses sampai seperti ini. Beliau bisa sampai S2, beliau bisa punya pondok pesantren, beliau bisa lulus
dan beliau menjadi santri kesayangan dari kiainya tidak lain karena barokah doa dari orang tua. Kata kiai saya, orang tua saya itu rajin sholat malam, rajin qiyamul lail. Lah saniki jenengan mumpung di bulan suci Ramadan, saya yakin itu pasti melek. Ini orang melek ini orang sahur, ini orang sahur luwe, gitu. Mumpung panjenengan ini bangun sahur, sempatkan 2 rakaat, 4 rakaat, angkat kedua tangan, doakan anak-anak jenengan yang ada di pesantren. Karena kebutuhan anak sekarang tidak hanya secara zahir, tapi batinnya harus diisi. Meskipun jarak panjenengan jauh dengan anak panjenengan, tapi doa itu tidak ada batas. Kalau jisim kita, badan kita ini punya jarak antara kita dengan anak. Tapi kalau batinnya antara orang tua dengan anak itu tidak ada batas. Makanya perlunya kita mendoakan kedua orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi saya perlu menyampaikan juga bahwa ada cara agar doa itu lebih mustajab. Yang menyampaikan bukan saya, yang menyampaikan adalah Imam Ghazali. Syekh Abdul Qadir juga menyampaikan seperti itu. Ini cara doa. Kalau ada yang berbeda monggo, tapi ini cara doa yang saya dapatkan menurut versi dari Imam Ghazali dan juga Syekh Abdul Qadir. Apa kata beliau? Yang pertama, hendaknya ketika doa mengangkat kedua tangan, tangannya diangkat. Yang kedua, mulailah doa dengan mengucap hamdalah. Makanya imam itu kalau misalkan mantun sholat doanya hamdan syakirin, hamdan na'imi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Yang kedua, doa itu hendaknya dibarengi dengan sholat. Makanya imam juga ketika setelah hamdan syakirin sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha dan lain sebagainya. Kalau panjenengan dereng hafal sholawat yang panjang-panjang, cukup sholawat yang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sudah cukup. Yang ketiga, doa itu lebih diijabah oleh Allah kalau misalkan dalam doa itu ada pujian-pujian kepada Allah, atau dalam bahasa Syekh Abdul Qadir mengatakan dengan asma Allah. Bisa jenengan menyampaikan dengan asmaul husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim dan lain sebagainya. Tapi doa yang diajarkan oleh para nabi yang tertulis di Al-Quran, beliau menggunakan asma Allah bukan dengan menggunakan asmaul husna, tapi dengan lafaz doanya. Salah satunya Nabi Adam alaihissalam setelah sholawat beliau menyampaikan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada salah seorang nabi juga yang bukan dengan Rabbana zalamna, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika kita mau doa, sebelum menyampaikan hajat, kita mengaku bahwa diri kita banyak salah pada Allah, mengaku bahwa diri kita sering lalai zikir kepada Allah. Lantas setelah itu yang didoakan pertama kali adalah kedua orang tua. Yang didoakan pertama kali adalah kerabat-kerabat kita, keluarga kita, anak-anak kita, itu yang lebih prioritas. Jangan langsung minta doa, ya Allah, rumah besar ya Allah, mobil baru ya Allah, uang banyak. Jangan dulu. Minta agar keluarga kita benar-benar ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu biasanya doa itu kemudian ditutup dengan doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ditutup sholawat lagi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Niku kaifiyat doa. Barangkali ada yang berbeda atau yang mungkin belum sesuai, monggo bisa derek apa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali ataukah satu yaitu Syaikhul Qadir Al-Jailani. Kata Rasulullah, la yuraddu da'wah illa bis-shalah. Doa itu tidak akan ditolak oleh Allah kalau doa itu dibarenkan dengan sholat. Makanya panjenengan selain memperbanyak doa, selain memperbanyak Fatihah, jenengan juga harus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Sholawatnya gak usah yang panjang-panjang, sholawatnya gak usah yang banyak-banyak, gak masalah, cukup sholawat yang pendek-pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pondok di Sukosari di tempat saya merasakan sendiri Allah membangunkan pondok itu adalah barokahnya sholat. Kalau santri biasanya mulazamah di tempat saya, hajat-hajat pondok, hajat-hajat santri, saya minta mereka untuk membacakan sholawat nariyah. Tidak banyak-banyak Pak. Sholawat nariyah yang dibacakan oleh santri tidak banyak, cukup 4.444. Banyak atau sedikit? Itu banyak. Tapi dibagi satu majelis, dibagi santri yang hadir. Kalau santrinya 100 ya tinggal bagi berapa, dibagi rata sholawat nariyah. Itu yang memang dijazakan oleh kita. Dan saya memang merasakan, dan saya sudah bilang ke santri bahwa saya benar-benar merasakan bahwa pondok ini dibangunkan oleh Allah, bukan oleh saya. Pondok ini dibangunkan oleh Allah, salah satunya karena barokah sholat. Luar biasa. Zaman dulu saya sedikit cerita, ada seorang sahabat namanya Sofyan At-Tauri. Pernah dengar Bu? Pernah kenal Bu? Pak Sofyan At-Tauri, tahu Pak Sofyan? Orang RT mana kira-kira? Sofyan At-Tauri itu dulu adalah seorang du'afaul Madinah. Sowan kepada kanjeng Nabi, minta doa kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku jenengan doakan biar kaya. Dimulai langsung jaluk sugih. Gak main-main. Ya Rasul, doakan saya menjadi orang kaya. Apa kata Rasul? Mau. Tidak mau. Rasul tidak mau mendoakan Sufyan menjadi orang kaya. 3 kali Sufyan meminta doa itu tidak diterima oleh Rasul. Yang saya ceritakan ini adalah cerita bahwa doa itu misalkan ditawasulkan, disampaikan melewati Rasulullah, ini lebih diijabah. Apa kata Rasulullah? Sufyan, kamu di rumah punya apa? Saya tidak mau mendoakan kamu kaya, tapi kamu di rumah sekarang punya apa? Benda apa yang kamu punyai sekarang di rumah, ambil bawa sini. Kata Sufyan, saya hanya punya 1 selimut. Selimut itu selimut rodok sobek-sobek, selimut yang sudah lusuh, sudah kotor, sudah bawa sini, kata Rasulullah. Selimut dibawa oleh Sufyan. Ketika Rasul pengajian seperti ini, selimutnya dilelang. Para sahabat, ini ada jimat yang luar biasa dari Sufyan At-Tauri. Apa ya Rasul? Selimut bolong-bolong. Siapa yang mau sekarang membeli apa selimut? Ini barokah ketempelan Rasulullah. Selimut yang mungkin tidak ada harganya, tapi karena bersentuhan dengan jasad Rasulullah, ditawar oleh sahabat, saya Rasul 10 dirham, saya Rasul 20 dirham. Terakhir Utsman bin Affan. Wah, kalau sudah Utsman bin Affan, semua orang nggak ada berani, karena Utsman itu paling sugih. Saya Rasul berapa? 50 dirham. Yang lain ampun ya Rasul, sudah tidak ada lagi, uang saya nggak ada sedikit. Selimut ini diberikan kepada Utsman bin Affan. Ini Utsman.
Dan semenjak Utsman bin Affan membeli selimut itu tadi, selimut ini digunakan untuk tidurnya Utsman bin Affan. Sampai Utsman berwasiat, nanti kalau misalkan aku meninggal, saya minta tolong salah satu kain kafanku dikafan dengan selimut ini. Baru kain tempelan kanjeng. Terus apa? 25 kata Rasulullah, Sufyan, uangmu sudah banyak. Uangmu sudah banyak. Sugih awakmu Sufyan. Tapi apa kata Rasulullah? Saya akan berikan semua. 25 ini untuk apa? Nafkah keluarga. Yang 25 kamu harus usaha. Rasul mendidik umatnya untuk usaha. Termasuk di pondok pesantren, santri-santri juga diajarkan usaha. Entrepreneur. Bukan untuk mensukseskan pondok pesantren, tapi agar dia juga punya jiwa usaha seperti Rasulullah. Ini penting. Jiwa marketing diajarkan di pondok pesantren ini penting. Jangan menganggap bahwa ini hanya marketing belaka, dia berangkat. Enggak. Tapi agar apa? Ketika putra putri panjenengan pulang dari pondok pulang rumah, dia fokus ngaji, tidak memikirkan honor dari ngaji karena dia sudah pandai berusaha. Wah, kalau guru ngaji menuntut honor gak ada apa-apanya, Bu. Gitu? Honornya guru ngaji berapa? Wong saya saja dokter itu, tahu dokter nggak? Dokter itu mondok di kantor. Dokter itu mondok di kantor. Justru saya setelah S3 itu malah saya jarang keluar. Karena itu tadi mondok di kantor. Dan itu lagi. Dulu ketika saya masih di jenanya, punya saya itu punya usaha travel umroh. Ini saya cerita. Kenapa sekarang saya bisa buka travel umroh? Karena punya saya. Punya saya itu kalau pasrahkan ke saya itu jamaah diurusin, pasporannya, manasiknya dan lain sebagainya diurus. Yang urus itu saya dengan rumah saya. Nah, saya merasakan bahwa ini adalah salah satu barokah ketika dulu Bunyai mengajarkan saya tentang usaha di bidang travel. Dulu nggak ada kenangan sama sekali, nggak ada kenangan saya bakal punya travel dan sebagainya, nggak ada kenangan sama sekali. Tiba-tiba ada salah satu nopo jenenge pengasuh dari pondok pesantren daerah Kediri silaturahim sama saya bilang, Gus, jenengan harus membuat PT Travel. Kenapa? Karena sekarang PT Travel dipegang oleh orang-orang yang hanya bisnis saja, yang tidak punya bekal agama untuk membimbing manasik. Umroh itu ibadah, haji itu juga ibadah. Ibadah harus dikemas oleh orang yang tahu ibadah haji, ibadah umroh. Akhirnya apa? Ya karena beliau yang dahului ini masih ada garis guru dengan kiai saya di daerahnya, maka saya hanya bisa bilang sami'na wa ata'na. Kula derek nek boten kali jenengan kula boten derek. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih khidmah. Saya masih khidmah kepada tamu-tamunya Allah. Barokah ini kayak Sofyan At-Tauri yang 25 untuk nafkah, yang 25 untuk berusaha. Akhirnya apa? Setelah bertahun-tahun Sofyan ini usaha sadian kain. Akhirnya Sofyan menjadi orang kaya. Setelah Sofyan menjadi orang kaya, Nabi kaget. Kenapa? Ceritanya para sahabat mengatakan, Rasul, Sofyan ini sekarang sudah menjadi orang yang kaya, tapi sekarang kenapa badannya tambah kurus? Biasanya orang itu kalau tingkat ekonominya semakin tinggi, biasanya mudah lem. Sofyan boten, ini tambah kurus. Dipertanyakan oleh Rasulullah, panggil Sofyan suruh sini. Sofyan, kawan dengan Nabi. Sofyan, dulu kamu minta agar kamu menjadi orang yang sukses, khususnya di bidang bisnis. Sekarang kamu sudah menjadi orang yang sukses, kenapa kamu kurus? Bahkan ada sahabat yang menceritakan ketika Sofyan ia mulai berdoa, air mata yang keluar dari Sofyan itu berubah darah. Saking Sofyan awak ibu. Apa kata Sofyan At-Tauri? Rasul, doa panjenengan alhamdulillah dijabah oleh Allah. Sekarang saya menjadi orang yang sukses. Tapi Rasul, ketika saya sudah menjadi orang yang kaya, harta saya banyak, saya khawatir ketika di akhirat saya tidak bareng dengan panjenengan. Sofyan
agama. Apa doanya Rasulullah? Allahumma ja'alni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Doanya Rasulullah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin. Besok di padang mahsyar kumpulkanlah aku bersama orang-orang fuqara wal masakin. Jenengan siap bu doa seperti Rasulullah? Siap doa seperti Rasulullah? Kula dhewe boten siap. Tapi Sufyan khawatir ketika nanti dia meninggal, dia tidak bareng bersama Rasulullah. Apa kata Rasul? Ya sudah, seperti ini Sufyan. Harta benda kamu sekarang ini saya tawarkan, harta benda kamu kalau kamu mau jariahkan ke agamanya Allah, jariahkan ke umat, jariahkan ke negara untuk perjuangan para sahabat mengembangkan agama Islam. Akhirnya apa? Kekayaan Sufyan Ats-Tsauri semuanya tidak dibuat untuk warisan. Biasa nek wong sugih kabeh niku diwaris. Lali orang gelem wakaf, lali orang gelem jariah. Sufyan bahkan sebagian besar kekayaan dari Sufyan Ats-Tsauri ini dibuat wakaf untuk agamanya Allah. Niki lho, barokah tiyang niku nek donga ketempelan karo Kanjeng Nabi. Panjenengan ketika doa panjenengan sundul langit, doanya jenengan banyak, hajatnya panjenengan banyak, jangan lupa sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di santri-santri di pondok itu juga diajarkan sholat. Saya yakin di sini juga disuruh ngapalkan sholat. Gitu Ustaz. Naria hafal, Munjiat hafal, Tibil Pulu hafal, Ashril hafal, banyak sholawat-sholawat yang sudah dihafalkan oleh putra putri panjenengan. Dan jenengan bangga Bapak Ibu, di sini ada rutin sholawat setiap malam Jumat atau Jumat malam. Niki saya kasih bocoran. Anak panjenengan baca sholawat, barang siapa yang membaca sholawat, Allah menjadikan, Allah menciptakan malaikat namanya kiraman katibin. Malaikat ini tugasnya menjaga makam Rasul di mana? Makamnya Rasul di Raudhah di Madinah. Tugasnya malaikat kiraman katibin mencatat orang yang sholawat kepada Rasulullah. Sholawat ini disampaikan oleh malaikat kiraman katibin, ya Rasul, ada umatmu yang membaca sholawat namanya Fulan bin Fulan. Ono bine jenenge panjenengan katut disampaikan ini Kanjeng Nabi barokah putra putri panjenengan maca sholat. Lalu putra putri panjenengan saniki nek saben dinten Jumat niki maca sholawat, panjenengan yo paling boten kedah rutin maca sholat. Yo boten usah ngadano banjarian kados mriki. Cukup jenengan istiqomah sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini namanya sholawat Jibril. Karena dulu sholawat ini menjadi mahar pernikahan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Manjurnya luar biasa, apalagi kalau dibaca paling boten sehari 1000 lho pakai menit. Fatihah wae dereng saged maca sholawat ping. Saya itu diijazah sama abah saya, Leng. Kamu teh ijazah itu ngono Pak sholawat. Batin saya sholawat apa? Sholawat. Oh, enteng. Ping pinten ta? Aku biyen oleh ijazah sangka Yai Mahrus Ali Lirboyo. Iku ping 10.000. Aku langsung balik dep, ya Allah. 10.000. Nggih kula tapi ijazah panjenengan, tapi wallahu alam lakoni nikah. Tapi alhamdulillah saya merasakan barokahnya sholawat nawa jenengan naria, sholawat Jibril dan sebagainya yang dimulazamakan oleh anak-anak santri dan sebagainya. Pak insyaallah semuanya mendapatkan naungan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya masih punya waktu kira-kira 9-10 menit. Saya tak matur sebentar terkait dengan bulan suci Ramadan. Insya Allah ini sudah masuk Ramadan berapa? 21. Kata Rasulullah, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min syahri Ramadan.
carilah malam Lailatul Qadar. Soalnya malam Lailatul Qadar itu mustajab doanya luar biasa. Mumpung nanti malam niki malam ganjil, jenengan donga saestu, jenengan nangis tidak lain mudah-mudahan anak panjenengan didadekno tiyang sing manfaat baro. Mumpung malam ganjil 10 malam jenengan riyadhah kudu iso salat wengi. Harus bisa sholat malam tidak lain untuk mirakati putra putri panjenengan yang sekarang sedang proses tahfidul Qur'an. Oh panjenengan gada putra putri sing saged hafal Quran, fa insyaallah kana syafi'an lahum yaumil qiyamah. Anak ini akan nanti menggandeng tangan panjenengan, nolong panjenengan, diselamatkan, dimasukkan di surganya Allah. Jenengan boten apal Quran, barokah putra putri panjenengan apal Quran, insyaallah mlebu surga sareng. Amin Allahumma barokah sa. Taharrau Lailatul Qadri fil ashra awakhir, 10 malam ganjil jenengan istiqomah salat. Nek boten saged ya pas malam ganjil wae Gus. 10 hari kula boten kuat. Kula mados korting. Mosok aku kok gak kowe korting. Matahari saja memberikan korting, lalu saja memberikan korting. Masa ini gak ada korting? Rasulullah mengatakan taharrau fil witri fil ashril awakhir min syahril Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil saja. Nek misalkan boten saged 10 hari di korting 50% diskon. Jenengan jangan ngawur lagi kalau sudah 21, 23, 25, 27, 29. Saya nyuwun korting boten. Saya nyuwun korting boten, Pak. Nek ta saya nyuwun korting wonten ulama sing ngerti malih. Wau kan Kanjeng Nabi hadis iki, wonten ulama sing ngerti malih. Siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan bahwa untuk mencari malam Lailatul Qadar cukup dengan melihat awal masuknya bulan Ramadan. Kalau misalkan awal bulan Ramadan itu jatuh pada hari Senin, Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-21. Kalau awal Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu, Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 23. Kalau awal Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, Lailatul Qadar akan jatuh malam ke-25. Kalau awal Ramadan itu jatuh pada hari Selasa atau Jumat, Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-27. Kalau misalkan awal Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau Rabu, Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-29. Berarti nek Ramadan tahun ini diawali dinten Selasa, fa insyaallah Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-27. 10 dino jalur korting 5 dino. 5 dino saiki wis di korting sedino. Nyuwun korting malih napa mboten? Nek ngoten jenengan mondok mriki mawon pas malam ganjil. Karuane bareng-bareng qiyamul. Pendapat ini dikuatkan oleh salah seorang ulama besar, ulama yang mendirikan thariqah namanya Syafi'iyah. Syekh Syekh mengatakan, semenjak aku balik sampai sebelum aku wafat, dengan rumusan Imam Ghazali, saya tidak pernah tertinggal dengan malam Lailatul Qadar. Paling boten sholat isya jenengan jamaah, taraweh jenengan jamaah, tadarus. Mangke wengi sadèrèngé sahur jenengan ampun sahur iki. Mangke nek sahur iki wetenge wareg ora sida salat. Jenengan salat riyin, dzikir rumiyin, sholawat riyin, tokat putra putri panjenengan, baru kemudian sahur. Doanya tadi sudah saya sampaikan caranya seperti itu. Khusus doa malam Qadar, Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya. Fa insyaallah kalau jenengan nggih malam Lailatul Qadar jenengan purun donga untuk putra putri panjenengan, donga langsung sing akeh sing dhuwur.
Ya Allah, jenengan seputar sedaya dosa-dosa keluarga, jenengan paringi barokah manfaat khususnya putra putri saya yang sekarang sedang mondok di pondok pesantren Tahfidz Khairun Nas. Jenengan jadikan orang-orang yang manfaat, jenengan jadikan orang-orang yang jenengan amanai Al-Quran, jenengan titipkan Al-Quran dalam hatinya. Fa insya Allah Al-Quran ini akan menjadi syafaat bagi dirinya dan juga keluarganya. Tidak lupa juga jenengan doakan pesantrennya, jenengan doakan asatidnya. Ya, tidak hanya putra jenengan toh ustaz-ustaz itu ditunggu, ya Allah ustaz-ustaz pondok sing tireng rapi ya Allah. Jenengan temukan dengan jodoh barangkali. Gitu. Doakan gurunya juga. Oke, insya Allah. Karena apa? Termasuk dalam sebuah makalah mengatakan najahu tullab nahwa rabitihim bil masyayikh. Kesuksesan seorang santri tergantung ikatan batinnya dengan seorang guru. Santrine nyambung dongakno gurune, wong tuane nyambung dongakno gurune, fa insyaallah putra putri dengan dadi putra putri sing sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Kiranya cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan. Nuwun agungipun pangapunten. Wal minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.